Ya, maka wa husnus sabr fima qad fata. Kita harus sabar ketika yang kita inginkan kita dapat, udah gitu hilang lagi. Ya Allah. Maka kita harus sabar. Inilah 3 ciri yang dikatakan orang itu dikatakan takwa. Makanya saya melihat ini orang yang ke masjid itu kira-kira orang yang lagi banyak problem atau orang yang lagi aman, Pak, kira-kira. Yang ke masjid nih, orang ke masjid, ya, orang yang punya problem di rumah atau yang lagi aman? Lagi aman, Pak. Makanya kalau antum teman nggak ke masjid, jangan problemnya banyak. Rumahnya sih mewah, mobilnya tapi kok ke masjid susah banget ini. Ke taklim susah banget, pasti dia ada problem ini. Ya. Karena orang mau melakukan kebaikan itu harus tenang. Ya. Nah makanya, jadi yang punya problem banyak apa dikit? Banyak orang ke masjid dikit sih. Coba bapak ibu rasakan, ya, dalam keadaan kalut gitu, bapak cepat-cepat ambil Quran nggak? Boro-boro gitu ya. Dalam keadaan panik gitu, bapak cepat-cepat ambil Quran atau wudhu gitu? Malah nyuci piring ibu-ibu terus bunyinya kencang banget ya, brak gitu kan. Ya, maka alhamdulillah ya. Makanya kata Abu Darda, hidup tuh enakan miskin. Abu Darda yang bilang, sahabat Rasulullah. Ya. Punya mobil nggak punya mobil enakan mana? Ayo coba. Ya, pertanyaannya aneh ya. Enakan punya mobil lah Ustaz. Akhirnya ente kudu nyuci mobil, kudu ini, kudu itu kan gitu. Atau nggak punya mobil, tapi kalau mau pergi bisa jalan juga, pakai mobil siapa kayak gitu. Ya, ini gambaran bagaimana kita harus memanage hidup, ya, supaya apa yang sudah Allah berikan tadi kepada kita adalah sesuatu yang harus mendekatkan diri kepada Allah. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita adakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berkumpul Tapi pula kita aturkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semua kita telah diperkenankan untuk senantiasa sambil mengikuti beliau dan kita mendapatkan sempadan beliau di belakang. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi ini kita akan mendapatkan kajian ini yang akan disampaikan oleh
Ustaz Dr. Edi Muhammad dengan tema menguatkan hati bahwa seluruh masalah tidak membuat sebuah masalah. Mari kita sama-sama menyimak dengan baik agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ustaz kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberadaan kita di tempat yang terbaik ini, di tempat yang paling mulia ini. Mudah-mudahan kebaikan dan kemuliaan Allah limpahkan kepada kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memberikan segala kebaikan, segala kenikmatan dan segala fasilitas sehingga tempat yang mulia ini kita nikmati sekaligus mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita rasakan hari ini adalah proses perjalanan hari-hari sebelumnya. Bisa jadi apa yang kita jalani itu kelihatannya benar, kelihatannya sahih, bahkan sangat dijadikan dasar atau pedoman menjalani hidup ini. Walaupun faktanya pada kehidupan manusia selalu ada rasa takut, rasa sedih yang sebetulnya seharusnya kita la khaufun alaihim wa la hum yahzan. Seharusnya tidak ada yang kita takuti dan tidak ada yang kita sedihkan. Seharusnya begitu. Tapi faktanya tidak begitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya An Abi Al-Ju'di radhiyallahu anhu qala Isa ibnu Maryam salawatullahi alaihi wasallam la takhba'u ta'aman ligodin fa inna godan ya'ti wa ma'ahu rizquhu wandur ila durri wa man yarzuquhu fa in kultum butunu durri sigar fandur ila tayr fa in kultum li tayr ajniha fandur ila wuhus ma abdanuha wa asmanuha. Kita selalu khawatir apa yang akan kita nikmati besok, sehingga dikatakan la takhba'u ta'aman ligodin, jangan kamu simpan
makanan untuk hari esok. Udah habisin aja sekarang. Kenapa demikian? Faina godan ya'ti wa mahu rizquhu. Karena besok rezekinya akan datang lagi. Wandur ila durri wa man yarzuquhu. Coba perhatikan kepada semut. Siapa yang memberikan rezeki semut itu? Tapi kalau kamu bilang, ya semut mah perutnya kecil. Ya. Semut itu perutnya kecil. Oke. Kalau kamu bilang semut perutnya kecil, fandur ila thair. Coba lihat burung gitu. Fa in kultum li thair ajniha, ya pantas dia mah kalau burung itu punya sayap. Mana aja bisa dapat dia nyari. Oke, kalau kamu masih berdalih fandur ilal wuhush, kamu lihat binatang buas itu yang badannya besar-besar, ya, tetap dapat rezeki. Jadi binatang-binatang yang dijadikan dasar betapa mereka itu tetap mendapatkan rezeki. Yang binatang itu tidak punya akal. Manusia punya akal. Walaupun akhirnya ngakalin juga gitu. Ya, punya akal akhirnya ngakalin. Artinya apa yang kita risaukan dalam hidup keseharian kita ini? Apalagi sudah seumur begini, pengalamannya udah banyak ya. Susah sama senang dalam perjalanan sampai umur 60 tahun, banyakan mana? Banyakan senang ya. Sehat lebih banyak. Ya. Terus apa yang menjadi masalah dalam hidup ini? Kalau kita meyakini bahwa hidup ini memang sudah di tangan Allah semua. Walaupun kita memahami seperti itu nggak gampang ya. Ya Allah. Maka apa yang terjadi pada kehidupan kita, cara berpikir kita, kekeliruan kita ini, akhirnya hidup kita ini tidak nyaman, tidak asyik. Ya. Bensin naik, pertalite naik, premium Pertamax naik, masih kebeli nggak? Kebeli juga itu. Dari dulu juga naik terus, nggak pernah turun-turun ya, nggak pernah. Tapi kembali kita, ya, masya Allah. Ya. Maka perjalanan hidup ini sebetulnya yang kita jalani adalah semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita seperti mau ngutak-ngatik aja. Wah, kalau gua nggak begini, kalau nggak begini, nggak begini. Nah, enggak. Kullun min indillah. Ya. Makanya harapan-harapan kita kadang-kadang tidak terkabul, tidak terwujud. Tapi ternyata bentuk yang lain yang ada. Dalam riwayat lain, wa an Abi Majlad qala Umar radhiyallahu anhu, ma ubali ala ayyi halin asbahtu ala ma uhibbu wa ala ma akrahu li anni la adri al khair fima uhibbu au fima akrahu. Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak peduli apa yang terjadi di pagi hari, baik aku dalam keadaan senang ataupun aku dalam keadaan tidak senang. Kenapa? Karena kata Umar, apa yang terjadi hari ini senang, bisa jadi aku baik, tapi belum tentu dalam kesenangan itu ada kebaikan. Apa yang terjadi dalam hal yang tidak senang, bisa jadi itu adalah baik. Jadi senang dan tidak senang sama apa enggak?
Sama, nilainya sama. Ketika kita menyadari itu memang ketentuan Allah. Sakit sama sehat? Ayo jawab. Sakit sama sehat sama apa enggak? Ya enggak Ustadz. Iya, enggak secara fisik. Tapi Bapak kan kalau sakit juga enak juga dah, istirahat di rumah, izin gak ke kantor gitu. Tetap ada enaknya kalau kita mau memahami itu adalah keadaan yang ditentukan oleh Allah. Sehingga kebaikan yang kita rasakan atau keburukan dalam pengertian yang lain yang kita rasakan, semuanya baik. Jadi jangan menjalani hidup ini adalah maunya kita sendiri. Allah yang sudah mempersiapkan seluruhnya. Antum tinggal di klaster ini, mau antum apa mau siapa? Tahu-tahu kan antum tinggal di sini kan? Ada nggak catatan besok? Nggak ada. Tahu-tahu kok tinggal di klaster sini. Atau bilang, sebetulnya saya nggak mau di klaster sini Ustadz, saya mau yang rumahnya yang gede lagi di sono, gitu ya. Ya bisa jadi, cuma nanti. Syukuri dulu yang ada. Yang ada ini adalah pemberian dari Allah. Sehingga yang Allah berikan kepada kita, selalu kita mensyukuri, dan kalau sudah mensyukuri Allah berikan sama yang lain. Jangan sudah dikasih masih ngeluh, ya. Yang ada tidak disyukuri, yang tidak ada dipikirkan. Terus hidup kapan enaknya? Jadi keadaan yang terjadi, kata Umar, ya, dua-duanya itu sama aja. Karena saya tidak tahu kalau Allah hari ini memberikan kebaikan, belum tentu baik buat saya. Dan kalau Allah memberikan sesuatu yang tidak baik, belum tentu tidak baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sehingga di dalam riwayat lain an Matlab Ibnu Hantab anna Nabi qala ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bih ila wa qad amartukum bih wa ma taraktu syai'an mimma nahakum anhu mimma nahakullahu anhu ila wa qad nahaitukum anhu. Ala wa inna ruh al-amin Jibril alaihissalam qala alqa raui annahu lan tamuta nafsun hatta tastau'iba kullal ladzi katabalaha faman abta'a anhu syai'un min dalika wa yujammil fit talab fa innakum la tadrikuna ma indallahi bimisli ta'atihi. Rasul menyatakan, aku tidak sama sekali meninggalkan apa yang Allah perintahkan, sudah aku sampaikan. Ya. Apa yang Allah sampaikan kepada Rasulullah supaya disampaikan kepada kita, kata Rasulullah, aku sudah sampaikan. Dan apa yang aku sampaikan supaya itu ditinggalkan, sudah aku sampaikan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul, hal-hal yang kaitannya dengan perintah, kata Rasul, sudah aku sampaikan. Hal yang diperintahkan oleh Allah kepadaku, urusan yang dilarang, sudah aku sampaikan kepada antum semuanya. Dan malaikat Jibril membisikkan saya. Apa kata malaikat Jibril? Annaulan tamuta nafsun, lan tamuta nafsun hatta tastau'iba kullal ladzi katabalahu. Lan tamuta, tidak akan pernah mati. Kata-kata lan dalam bahasa Arab ada lan, ada la.
Kalau la, saya hari ini tidak makan, besok makan. Kalau lan, saya tidak akan makan. Berarti hari ini enggak, besok enggak, terus enggak makan-makan. Kata-kata lan. Makanya dalam surat Al-Baqarah 120, walan tardo ankal yahud walan naso. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridho. Trump itu nggak bakalan demen sama kita, apalagi sama Iran udah, ya nggak akan lan. Hari ini dia bilang begini-begini, makanya Iran pokoknya udah kagak percaya gua sama lu, kira-kira gitu. Ya mau ngomong apa juga udah nggak percaya, udah perang aja terus dah. Ini memang sifat mereka yang sudah Allah nyatakan lan tardo, tidak akan pernah. Tidak akan pernah mati seseorang kecuali apa yang sudah ditentukannya itu sudah diterimanya. Saya nggak tahu kalau di sini ada pengangguran apa enggak. Ya. Di kampung saya ada pengangguran nggak sih? Ada, Ustadz. Masih makan enggak? Makan, nanti nganggur aja makan. Karena belum mati. Ya. Jadi orang itu tidak akan pernah mati kecuali rezekinya sudah habis. Artinya untuk menjalani hidup di dunia ini sudah disiapkan. Walaupun kadang-kadang ada yang berkeliru. Ada di lapas itu orang sudah tua, Pak. Di lapas itu orang sudah tua, dan dia kalau keluar dari penjara, dia buat kasus lagi, biar masuk penjara lagi. Kenapa? Kalau di luar saya susah cari makan, Ustadz. Kalau di penjara dikasih makan. Kasus ada terjadi, Pak, itu. Dianggap kalau dia di luar itu dia susah cari makan. Ya. Kalaupun nyari capek, kira-kira belum tentu dapat. Kalau di situ tidur, sholat, ngaji, waktu makan. Ya. Jadi Bapak yang sudah cari makan buat kasus saja. Ya. Itu contoh, artinya apa? Manusia, apalagi kita ini sekarang, ya, yang masih menjalani hidup ini, jangan sampai kita takut tidak dapat rezeki. Tapi dikit Ustaz dapat rezekinya, bisa jadi gitu ya. Udah sih nyari, Allah dapatnya dikit. Apa kata paman abta'a anhu syai'un min dalik? Kalau ente merasa memang rezeki yang ente mau ini kok lambat sekali ini. Ya, kalau bahasa orang bisnis, target nggak nyampe ini. Ya, abta'an syai'un min dalika falyujamil fit talab. Maka kalau memang rezeki ente kelihatannya lambat betul, ya prosesnya diperbaiki. Ya, caranya diperbaiki. Tapi jangan salah, bukan hanya cara kita yang diperbaiki. Ya, fa innakum la tadrikuna ma indal bimisli taatihi. Cara yang harus diperbaiki itu sebetulnya cara taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi proses logika, ilmu dan lain sebagainya oke, itu tetap diperbaiki. Tapi ketaatan kepada Allah harus lebih diperbaiki. Jadi jangan sampai merasa rezekinya ini kurang, lambat, target nggak nyampe-nyampe, tapi dekat kepada Allahnya tidak diperbaiki. Manajemennya sudah diperbaiki, modelnya sudah diperbaiki dalam rangka menuju target, tapi
ketaatan kepada Allah tidak diperbaiki. Padahal untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan kita dari target-target yang ada, di samping proses secara ilmu dan lain sebagainya, satu yang harus dilakukan juga yaitu target taat kepada Allah. Ini yang lupa, ya. Untuk sampai target dari apa yang diharapkan, dia hanya melangkah urusan-urusan dunia, tapi aturan-aturan syariat dilanggar. Kalau pedagang itu kan demen sumpah. Ya, maksudnya apa? Demen sumpah. Ya, Bu Haji modalnya aja nggak segitu, padahal untungnya udah banyak dia. Ya, modalnya aja nggak segitu, padahal segitu tuh udah untung gitu. Dia bilang modalnya nggak segitu. Maka akhirnya yang hilang dari pedagang yang seperti itu adalah tadi keberkahannya. Duitnya dapat banyak, ya, tapi utangnya nggak selesai. Kan logikanya nggak nyambung, ya. Kerja mati-matian dan lain sebagainya, tapi utang tidak pernah selesai. Nah, jadi falijamil fitalab, proses untuk mendapatkannya itu supaya diperbaiki. Tapi la tadrikuna ma indal bimisli taatihi, cuma taat kepada Allah pun harus diperbaiki. Subuhnya kesiangan, ya. Duhanya ditinggalkan, nah, sodakohnya dilupakan. Bagaimana akan mendapatkan apa yang menjadi target? Ya. Ini Rasulullah memberikan seperti itu. Jadi sebetulnya permasalahan hidup kita itu bukan permasalahan apa yang kita inginkan gak dapat. Pendekatan diri kita kepada Allah secara taat belum maksimal. Karena memang kesungguhan kita mengabdi kepada Allah, Allah pun akan sungguh-sungguh kepada kita memenuhi kehidupan kita. Sehingga apa yang dilakukan oleh kita ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah. La tadrikuna ma indal bimisli taatihi. Semua proses sudah diperbaiki, tapi ketaatannya tidak diperbaiki kepada Allah. Bahkan mungkin semakin sering bohong, kelihatannya semakin sering berhasil nih. Ya, dalam benak kita gitu ya. Kalau nggak bohong malah nggak dapat ini. Ya, justru dengan bohong malah berhasil. Man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Wa man sarrahu ayyakuna akraman nas falyattaqillah. Wa man sarrahu ayyakuna agnan nas falyakun bima biyadilai ausak minhu mimma biyadihi. Siapa yang ingin hidupnya sangat kuat, tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Apa yang kita inginkan supaya kita semangat melakukannya, tawakal kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Tadi tawakal kepada Allah itu adalah sistemnya diperbaiki dan lain sebagainya. Ketaatan kepada Allahnya juga diperbaiki. Kalau dalam surat Al-Anfal, ya, yang namanya tawakal itu syaratnya 2.
yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mendirikan sholat dan menginfakkan rezeki. Itu syarat minimal tawakal. Karena sholat ini sudah tentu pengaruhnya luar biasa. Bukan sekedar sholat sudah tentunya. Ya, sholat yang ahsanus sholat, sholat yang terbaik. Di masjid, qobliyah, berjamaah, ba'diyah. Yang kedua adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu dua, nanti dilihat di rumah surat Al-Anfal. Dan kalau itu sudah kita lakukan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, mereka itu adalah orang mukmin yang sebenarnya. Jadi kalau ingin kita menjadi manusia kuat, tawakal. Ya. Wa man syara'a yakuna akraman nas falyattaqillah. Kalau kamu ingin menjadi manusia yang paling mulia, bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa man syara'a yakuna agnan nas falyakun bima piyadillah ausak minhu mimma piyadihi. Kalau mau menjadi manusia yang paling kaya, ya, yang ada di Allah itu adalah lebih pasti daripada yang ada di tangan kita. Ini kita kadang kalau mau ngasih itu rasanya ngitungnya lama banget ya. Kalau saya ngasih ini Allah kasih lagi apa enggak? Kalau kita ngasih Allah kasih lagi apa enggak? Tahu. Ya. Mau ngasih ngitungnya lama banget itu kan ya. Padahal kata dalam hadis suci anfik unfik. Ente kasih, saya kasih. Ya, Allah nyuruh ente kasih, saya akan kasih. Anfik unfik. Berinfak ente, saya akan berinfak juga sama. Dan Allah akan memberikan pasti lebih banyak kan. Jadi supaya kita menjadi manusia yang paling kaya, falyakun bima piyadillah ausak minhu mimma piyadihi. Di tangan Allah masih banyak yang akan berikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan wa dzakara an Daud alaihi salam anu qala li ibnihi Sulaiman. Nabi Daud menyatakan atau memberikan nasihat kepada Sulaiman alaihi salam, ya bunayya innama yastadilu ala taqwa rajul bisalasin. Wahai anakku, ada 3 ciri kalau orang itu bertakwa. 3 ciri kalau orang itu bertakwa. Pertama, husnul tawakkul fima lam yanal. Yang belum dapat ya terus jalani aja terus. Apa yang kita inginkan jalan. Terus kerjakan. Ya. Kalau kita belum dapat, terus kita. Ya. Yang kedua, wa husnur ridha fima qad nala. Yang sudah dapat kita ridho. Yang sudah kita dapat ya segini doang. Biasanya untung 100 juta, ini 50 juta doang. Ya, dulu ada yang cerita ke saya Pak, di zaman Nabawi ini, Ustadz, sekarang payah ekonomi Ustadz. Payah gimana?
Biasanya saya sebulan dapat 300 juta, sekarang cuma 100 juta. Saya pengen nendang aja tuh. Iya, dia dapat 300 juta bilang, tapi sekarang 100 juta masih dianggap Masya Allah. Padahal orang punya utang kagak selesai-selesai. Dia dapat 100 juta masih mengel. Ada yang begitu, Pak? Hah? Kadang-kadang kalau dengerin orang yang demen nyari duit asik juga gitu kan ya. Ya Allah. Biasanya 300 juta saya Ustaz. Udah gitu nggak bagi lagi sama saya. Kalau bagi mah rada enak juga gitu. Kagak ngebagi. Nah, dia bilang cuma 100 juta sih, gimana bagi? Saya aja kurang. Ya, bayangin tuh hidup kayak gitu ya. Masya Allah. Jadi wa husnu ridho fima qad nala. Yang sudah Allah berikan, kita kan nyari kemarin tuh ya. Nyari. Ya, dapatnya cuma 100 juta. Alhamdulillah, ridho. Ya. Malah ngomel, payah sekarang. Wa husnu sabri fima qad fata. Dari yang kita kejar ternyata tidak sampai target. Dan kita dapat ya tidak sesuai dengan harapan. Yang sudah ada juga terus hilang. Ya, maka wa husnul sabr fima qad fata. Kita harus sabar ketika yang kita inginkan kita dapat, udah gitu hilang lagi. Ya Allah. Maka kita harus sabar. Inilah 3 ciri yang dikatakan orang itu dikatakan takwa. Makanya saya melihat ini orang yang ke masjid itu kira-kira orang yang lagi banyak problem atau orang yang lagi aman, Pak, kira-kira. Yang ke masjid nih, orang ke masjid ya, orang yang punya problem di rumah atau yang lagi aman? Lagi aman, Pak. Makanya kalau antum teman nggak ke masjid, jangan problemnya banyak. Rumahnya sih mewah, mobilnya tapi kok ke masjid susah banget ini. Ke taklim susah banget, pasti dia ada problem ini. Ya. Karena orang mau melakukan kebaikan itu harus tenang. Ya. Nah makanya, jadi yang punya problem banyak apa dikit? Banyak orang ke masjid dikit sih. Coba Bapak Ibu rasakan, ya, dalam keadaan kalut gitu, Bapak cepat-cepat ambil Quran nggak? Boro-boro gitu ya. Dalam keadaan panik gitu, Bapak cepat-cepat ambil Quran atau wudhu gitu? Malah nyuci piring ibu-ibu terus bunyinya kencang banget ya, brak gitu kan. Ya, maka alhamdulillah ya. Makanya kata Abu Darda, hidup tuh enakan miskin. Abu Darda yang bilang, sahabat Rasulullah. Ya. Punya mobil nggak punya mobil enakan mana? Ayo coba. Ya, pertanyaannya aneh ya. Enakan punya mobil lah Ustaz. Akhirnya ente kudu nyuci mobil, kudu ini, kudu itu kan gitu. Atau nggak punya mobil, tapi kalau mau pergi bisa jalan juga, pakai mobil siapa kayak gitu. Ya, ini gambaran bagaimana kita harus memanage hidup, ya, supaya apa yang sudah Allah berikan tadi kepada kita adalah sesuatu yang harus mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai yang Allah berikan kepada kita semakin jauh dengan Allah.
Itu yang pokoknya sebetulnya di situ. Ya. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita semakin dekat dengan Allah. Jadi jangan sampai Allah memberikan kepada kita banyak, malah semakin jauh dengan Allah. Makanya Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hati-hati ente banyak harta. Ya, jangan sampai harta itu justru menjadikan kita lupa kepada Allah. Wa dzakara an Abi Mati' al-Balkhi annahu qala li Hatim al-Asam rahimahullah balaghani annaka tujawiru al-mafawaj bitawakkul bi ghairi zat. Dialog antara Al-Hatim ya dengan Al-Balkhi. Aku dengar, hai Hatim, ente berangkat ke hutan tapi nggak bawa bekal. Ente berangkat ke hutan tapi nggak bawa bekal. Qala, lah enggak. Bal ajruha bizad. Saya masuk ke hutan justru saya bawa bekal. Kata Balkhi, apa bekal yang Anda bawa? Zadi fiha arba'atu asya. Bekal aku ketika aku masuk hutan empat hal. Wa mahya, apa aja itu? Ara ad-dunya bihadafiriha mamlakatullah. Bekal yang pertama, aku yakin dunia dengan segala isinya ini adalah semua menjadi milik Allah dan dijaminkan kepada makhluk. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah di langit dan di bumi. Buat siapa? Buat Allah? Enggak. Buat antum semuanya itu. Makanya kan kalau di negara ini hasil bumi dan sebagainya milik rakyat. Dikekepin aja sama dia. Kalau Allah kata, bukan untuk saya. Semua itu adalah untuk kamu. Adanya di tangan Allah. Yang kedua, wa ara al khalqa kulluhum yalullah. Aku berkeyakinan seluruh makhluk ini sudah dijamin oleh Allah. Betul Pak? Ya, kita ini sudah dijamin oleh Allah. Cuma kitanya aja rewel, nggak sabar. Pengennya kita. Allah itu akan memberikan kepada kita ya sesuai dengan ukurannya, dan Allah Maha tahu. Sebetulnya antara diri kita dengan Allah, kenal kepada kita, siapa yang lebih tahu? Allah. Kalau kita mah sok tahu. Ya. Yang kenal betul keadaan kita ini adalah Allah. Makanya bekal yang kedua dikatakan wa ara al khalqa kulluhum iyalullah. Saya yakin bahwa seluruh makhluk ini sudah dijamin oleh Allah. Yang ketiga, wa ara al asbab wal arzaq kulluha biyadillah. Rezeki dan penyebabnya itu semua ada di tangan Allah. Ada pertanyaan, Pak. Sarjana ekonomi, kuliahnya di perguruan tinggi yang hebat lah kira-kira. Ada nggak yang miskin, Pak? Dia orangnya hebat juga, cum laude.
Ada nggak yang miskin? Ada, karena memang rezeki bukan karena itu. Yang lebih parah lagi, udah dapat masih nyolong juga punya orang. Itu berarti lebih miskin kan sebetulnya. Jadi kulluha biadillah. Rezeki yang menjadi jatah kita dan proses-proses semuanya itu semuanya di tangan Allah. Makanya tadi sekarang sesuai dengan profesi Bapak ya sudah jalani ya, tapi jangan tinggalkan yang ngasih rezekinya. Ini kan kita kelirunya, rezekinya kita kejar, yang ngasih rezekinya kita tinggalin. Betul gitu ya, rezekinya kita kejar supaya sampai pada target, sampai bohongin orang, nipu orang ya. Tapi apa yang harus dilakukan sesuai dengan yang ngasih rezeki malah ditinggal. Begitu. Kelihatannya doang keren. Ya. Kelihatannya aja dia senang. Makanya kita jangan tertipu oleh orang-orang yang kehidupannya luar biasa. Ya. Justru kembali kepada kita. Yang ada, kita yang paling enak udah hidup, nggak ada lagi yang lain, nah, kira-kira gitu ya. Wa ara qada Allah nafidan fi jami ardillah. Keputusan Allah itu berlaku setiap makhluk yang ada di tangan Allah. Kalau bahasa orang tua kita dulu, rezeki nggak kemana-mana. Rezeki nggak akan tertukar dengan yang lain. Cuma kaidah-kaidah ini sekarang dengan pinternya kita, ya, dengan berbagai model yang ada, seperti hilang. Sehingga kalau nggak nakal, nggak bohong, gitu kan, kayaknya nggak bisa ini. Itu ya. Itu nanti yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah mengalami proses. Bu, ibu tahu mimpi kapan, Bu? Saya mimpi, kapan taunya? Saya mimpi, itu ibu ngomong begitu kapan? Setelah bangun tidur. Mimpinya kapan? Waktu tidur. Taunya kapan? Setelah bangun tidur. Makanya orang-orang nanti di akhirat banyak yang menyesal. Karena taunya setelah mati. Ya kalau yang lebih contoh sederhana, yang ngerokok itu taunya rokok bahaya kalau udah kena sakit. Ya. Ya, nih, ya. Yang ngerokok itu kata perokok enak nggak? Enak ya Allah Ustadz, asem, ya. Dia baru tahu rokok itu berbahaya setelah sakit. Kalau belum sakit enggak. Cuma ada anekdot memang. Ada ibu-ibu mau 100 tahun merokok nggak mati-mati, yang nasehatin 2 dokter udah pada mati. Nah, ya jadi seluruh ketentuan Allah itu nafidan fi jami ardillah. Jadi apa yang sudah menjadi keputusan Allah yang kita waktu itu umurnya 4 bulan di dalam perut, itu terjadi pada kehidupan kita. Makanya tadi penyesalan akan terjadi tentang kematian. Seberapa dia menikmati hidup itu dia baru tahu setelah mati. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, kalau dulu kita mendengarkan
dan berpikir kita tidak akan menjadi penduduk neraka. Dulu. Ya, setelah masuk neraka baru sadar. Itu gambaran bahwa seluruh keputusan yang sudah ditentukan oleh Allah itu akan berlaku. Nah, itulah 4. Ya. Jadi kepergian kita atau menjalani hidup ini kita harus bawa bekal. Nah, bekalnya tadi ada 4. 1, ya, bahwa dunia dan segala isinya itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Ya. Yang kedua, bahwa makhluk Allah itu semua adalah tanggung jawab Allah. Tanggung jawab Allah. Yang ketiga, proses, sebab, rezeki, ya, itu semua ada di tangan Allah. Dan keputusan yang menjadi keputusan Allah itu akan berlaku. Jadi yang selamat di dunia, korupsinya kencang jalan, tidak ada yang berani. Ya, nah nanti baru tetap ada. Makanya kita ini tidak aman sebetulnya. Ya Pak, kita ini tidak aman. Ya. Yang lagi nggak ada aman sebetulnya malaikat maut lagi ngejar kita ini. Ya. Cuma kita belum ketangkap aja. Iya. Pasti kita ketangkap nggak pastinya? Akhirnya ketangkap gitu. Makanya kalau mau dikejar udah tungguin aja. Ya udah mari. Nah ini penjelasan ini adalah lebih memberikan satu kenikmatan dalam hidup. Karena semua kehidupan ini sudah diatur oleh Allah. Tinggal tugas kita adalah memperbaiki ketaatan kita kepada Allah. Karena kata Rasulullah, sudah aku sampaikan. Apa yang harus kamu lakukan sudah aku sampaikan. Apa yang harus kamu tinggalkan sudah aku sampaikan. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak menikmati hidup. Nah, yang terakhir, man ja'alal humum mim hamman wahidan, yani humun akhiratah, kafahullahu ma ahammahu min amri dunya. Wa man syaghala humum ahwalad dunya lam yubalillah ta'ala fi ai audiyatin nar ahlakah au audiyatin nar adabah. Siapa yang merasa ada angan-angannya tapi angan-angan akhirat. Satu saja. Apa yang diangan-angankan oleh kita untuk akhirat? Kalau ini kita jadikan sebagai cara hidup kita, Allah akan mencukupkan angan-angan kamu urusan dunia. Ya. Apa yang kita harapkan nanti kalau kita sudah mau mati? Ya. Itu menjadi kerinduan kita. Maka urusan dunia itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa man syaghalahu humuma ahwalad dunya, kalau yang dia fokuskan dunia saja, padahal dia juga udah pegang dunia, ya, lam yubalilah, Allah tidak akan peduli, ya, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dengan dari pintu mana saja maunya Allah. Jadi ini kan soal cara berpikir, bagaimana kita menikmati dunia untuk lebih menikmati akhirat. Dunia harus kita nikmati, ya.
Jangan dunia ini kita tidak nikmati, harus kita nikmati. Karena Allah memberikan fasilitas kepada kita untuk menikmati. Tapi kenikmatan dunia ini untuk mendapatkan kenikmatan lebih nanti di akhirat. Karena wal akhiratu khairul laka minal ula. Senikmat-nikmatnya kita di dunia ini, makan enak, masya Allah, sampai rumah mencret, ya kan? Jadi nggak ada yang enak sebetulnya, ya. Makan ini, makan itu, masya Allah nikmat, sampai rumah stroke. Makan daging kambing, makan duren, ya, nikmat itu. Ini masih pada berani makan duren nggak? Masih ya? Ajak-ajak dong. Ya, sekarang seumur-umur saya teman-teman teh sama duren udah ngelihatnya udah ogah. Ya, udah ngeri gitu kan ya? Ya, kalau memang sudah tidak mungkin ya jangan. Nah, jadi angan-angan kita ke akhirat apa? Dunia akan Allah selesaikan. Tapi kalau angan-angan kita dunia, akhiratnya Allah tidak akan. Dunianya nggak dipikirin, akhirat. Saya nggak tahu, lupa kok hadis atau apa, Pak, Bu. Kalau orang kafir minta sama Allah, itu langsung Allah kasih. Karena Allah nggak demen dengar suara orang kafir itu. Udah kasih aja. Tapi kalau minta kita kepada Allah, nggak Allah cepat-cepat kasih, karena Allah senang mendengar suara kita. Ya, makanya Bapak kalau minta kepada Allah bikin asik aja, kayaknya nggak dapat. Allah demen dengar suara kita. Ya Allah, berikanlah ya Allah. Kita kan kadang-kadang nggak sabar ya, nggak sabar. Maka terus berdoa, karena Allah dengar suara kita tuh demen. Makanya kan Bapak sering lihat ya, wah orang kafir kayaknya cepat banget kayaknya ya. Allah kasih. Tapi kalau kita kayaknya udah ya Allah, padahal udah biasanya nggak ke masjid, sekarang ke masjid masih belum dapat juga ini. Kata Allah, memang aku demen kau datang ke masjid berdoa, suaranya bikin nikmat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, beberapa riwayat ini saya sampaikan ya dari kitab Tanbihul Ghafilin, bahwa memang hidup kita ini adalah bisa jadi masih ada keliru. Urusan dunia kita kejar dengan berbagai cara. Padahal keduniaan kita akan kita dapatkan, yang harus diselesaikan urusan ketaatan kepada Allah. Seberapa kita menikmati ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. saya mengatakan yang tadi mungkin ada yang perlu dipertanyakan atau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau akhirat adalah versi dari dunia. Jadi di mana dunia atau di mana akhirat atau dunia. Yang kedua, jodoh, rezeki dan maut dari tanah Allah. Kemudian juga yang kepada kita harus hubungannya dengan takdir apa, perbedaan dan kemudian dengan takdir yang mengatakan bahwa takdir bisa diubah. Apakah benar takdir bisa diubah? Menjelaskan bahwa itu Assalamualaikum. Jadi yang penting dunia apa akhirat? Bu, ibu dah, bu. Yang penting dunia apa akhirat?
Nah, pertanyaannya begini, yang penting dunia apa akhirat, berarti salah satunya. Ibu kalau ujian salah itu. Ibu, yang penting dunia apa akhirat? Ya, akhirat itu bisa kita dapatkan ketika kita di dunia. Jadi jangan ngomong akhirat kalau dunianya kagak beres. Nggak apa-apa saya memiskin juga di dunia, yang penting tadi akhiratnya. Ya. Makanya ketaatan kita di dunia inilah untuk menikmati akhirat. Jadi balasan dunia itu kecil, ya. Kita berharapnya di akhirat. Makanya ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia ini tempat bercocok tanam. Panennya kapan? Ya nanti. Dia. Jadi jangan sampai kita lupa. Makanya yang kita lakukan di dunia ini untuk akhirat. Itulah yang disebut dengan orang cerdas. Jadi segala aktivitas di dunia itu amila lima ba'dal maut. Yang dilakukan di dunia ini semata-mata untuk kehidupan akhirat. Sekarang saya tanya, untuk akhirat sama dunia gedean mana anggarannya? Ini Bapak kan hidup di dunia untuk akhirat nih. Perlu anggaran nggak akhirat? Perlu. Mana yang lebih besar, anggaran dunia sama anggaran akhirat? Yang lebih besar itu anggaran dunia. Allah tahu, anggaran akhirat kecil. Contoh, zakat itu cuma 2,5%. Jadi Bapak dikasih uang 100 juta oleh Allah, kata Allah 2,5 juta ente kasih, sisanya makan semua. Itulah kira-kira gampangnya. Jadi Allah berikan di dunia ini untuk menikmati dunia, akhiratnya kecil. Kalau zakat cuma 2,5%. Itu pun kalau sudah sampai nisab. Kasih 100 juta. Kata Allah, keluarin 2,5 juta, yang lainnya ente habisin. Cuma bukan buat dugem. Ya, istri ajak jalan-jalan, ya Bu, ya jalan-jalan, ya nikmati dunia ini, masya Allah luas betul. 2,5 juta keluarin, sisanya kemana mah? Jalan, ayo habisin tuh duit. Yang harus dikeluarkan untuk akhirat berapa? 2,5%. Jadi akhirat tuh murah modalnya. Dunia ini besar. Makanya Allah tahu sudah itu. Ya udah, pokoknya nih kasih 100 juta, 2,5 juta, ente jangan makan juga, ini 2,5 juta dimakan juga sih lagi. Ya udah. Karena dimakan juga akhirnya ma khalatatis shadaqah au qala zakat ila afsadatu. Akhirnya yang sisa dari 2,5 juta juga nggak dinikmati karena nyampur. 2,5 juta itu kotor, nyampur sama yang bersih. Kalau yang kotor sama yang bersih nyampur, yang kelihatan apa? Kotor. Itu ya, itunya dari situ. Ya, qada dan qadar itu kalau qada ketentuan Allah, kadarnya kembali kepada kita. Rezeki Bapak beda dengan rezeki saya. Karena kadarnya memang Allah yang nentuin. Makanya orang gajinya sekian, apanya sekian, yang dimakan sama juga. Ya gitu ya. Jadi gitu. Jadi apa yang sudah ditentukan ketika di 4 bulan itu, kita nggak tahu sebetulnya kan. Emang Bapak tahu jodohnya yang sekarang ini ada catatannya kan? Tahu-tahu dapat ini.
Atau sebetulnya saya pengen ini, pernah begitu kali. Sebenarnya pengen ini kok malah ini gitu kan. Gitu. Jadi kita juga nggak tahu. Ya. Makanya yang tugas kita adalah menjalani. Karena semua sudah. Jadi kalau kita pengen tapi nggak dapat, ya memang mungkin bukan itu. Karena sudah ditentukan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Takdir bisa dirubah, yang rubah Allah. Makanya kita doa. Bisa, Allah yang merubah dengan doa. Makanya kan doa dengan takdir itu kan perang terus, Pak. Dalam riwayat itu perang terus. Sekarang kita doanya dikit. Ya. Udah gitu doanya cuma minta rezeki aja, yang lain kagak. Nggak ganti-ganti doa. Iya. Ada ibu-ibu kalau diceritain tentang poligami marahnya luar biasa, tapi nggak pernah berdoa juga dia. Marahnya doang kencang. Tahu-tahu suaminya kawin lagi. Nggak pernah berdoa sih ya Allah. Jadi takdir bisa dirubah sama siapa? Sama Allah. Dengan doa. Jadi kita ini kan maunya kita, doa kita nggak nyampe-nyampe, ya karena Allah memang tidak mentakdirkan itu. Makanya doa kita tetap dikabul, diberi yang lebih baik, Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wal mali wal khair wa min ahli taqwa wa min ahlil Qur'an wa min ahli sunnah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah.